Kenapa kita setiap kali ditanya tentang Quran, itu pikiran kita selalu kepada Utsman bin Affan? Kenapa? Quran ditulis Utsman, Quran dibukukan Utsman, Quran nanti Utsman. Nah, satu Quran yang sudah dijilid itu kemudian oleh Utsman diperbanyak, dan pada masa itu adalah penstandaran, distandarkan tulisannya, bacaannya. Kalau bacaan jelas berbagai macam qiraah, tapi kalau tulisannya satu tulisan tapi bisa dibaca dengan berbagai macam bacaan, itu pada masa Utsman. Kemudian diperbanyak menjadi 5 eksemplar. Satu diletakkan di Madinah, satu nanti di Syam, satu di Makkah, satu di Basrah, kemudian Kufah. Itu pada masa Utsman. Jadi satu negara Qurannya hanya satu, di Mekah satu, di Kufah satu, di Basrah, di Syam. Seluas itu Qurannya hanya satu. Kita bisa bayangkan mereka bagaimana dulu membaca, mempelajari Al-Quran. Nah, setiap sesuatu itu menempel bersamanya Quran, dia pasti mulia. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa Utsman begitu lekat dengan Quran? Nanti, karena Rasulullah SAW mengkabarkan kabar gembira kepada Utsman bin Affan. Ya Utsman, engkau akan mati dalam 4 keadaan. Engkau akan mati dalam keadaan berpuasa, engkau mati dalam keadaan syahid. Rasulullah mengatakan ketika gunung Uhud itu gempa, kemudian Rasulullah ada di atas gunung Uhud itu, kemudian usbut ya Uhud, tenang wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun, di atasmu ada nabi, rasul, wa siddiqun, as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada 2 lagi orang, wa syahidan, dan 2 orang syahid. Tidak ada orang yang disebut oleh Rasulullah syahidan kecuali di situ hanya ada 2 orang lagi, yaitu Umar dan Utsman. Maka tahulah Utsman dia akan mati dalam keadaan dibunuh. Engkau mati dalam keadaan puasa, engkau mati dalam keadaan dibunuh, engkau mati dalam keadaan sendirian wahai Utsman, dan engkau nanti akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, setelah berita-berita itu disampaikan oleh Rasulullah kepada Utsman, selalu Utsman setiap harinya tidak pernah meninggalkan puasa, tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Dan Utsman lebih sering, lebih suka sendirian. Ketika Utsman menjadi khalifah, pengabdian Utsman kepada Quran itu lebih lagi, sampai kemudian menghasilkan mushaf secara khusus, kita sebut dengan mushaf Utsmani. Nah, kalau kita mau disuruh milih nanti matinya dalam keadaan apa, seandainya bisa milih, milihnya apa Pak? Saya milih, pasti banyak orang yang saya pengen mati dalam keadaan sujud, tapi nggak pernah sholat orang ini. Kira-kira nyambung nggak? Saya mati dalam keadaan jihad, tapi kerjanya tidur di kamar. Bagaimana mungkin orang seperti ini? Tapi Utsman bin Affan hanya 1 hadis, 2 hadis. Engkau wahai Utsman akan mati dalam keadaan berpuasa. Utsman tidak pernah meninggalkan puasa. Ketika menjadi khalifah, ada pengawal-pengawal khalifah biasa.
Utsman, udah kamu pulang aja, libur. Kenapa pas pampresnya suruh libur terus? Saya pengen sendiri aja. Dan itulah sampai kemudian Utsman begitu pengabdiannya kepada Quran, dan Allah benarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Utsman sedang dibunuh ketika itu sedang membaca Quran, dan darahnya mengalir ke mushaf. Inilah kemuliaan Utsman, pengabdiannya kepada Al-Quran begitu lekat, sehingga semua kita ketika disebut Quran langsung kepada Utsman. Utsman bin Affan, riwayat menyebutkan bahwa yakhtim Utsman menghatamkan Quran di setiap satu rakaat salat.